Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Dari kamu tadi, pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini nae. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, do ini nae. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudagar IGA Radio dimanapun Anda berada. Ya, selamat datang di acara Jaksa Menyapa, sebuah program bincang-bincang atau talk show radio yang menghadirkan informasi terkini dan bermanfaat seputar pelayanan hukum dan kegiatan Kejaksaan Negeri Baru. Saya Alil akan menemani Anda dan saya sangat senang bisa bersama Anda malam ini pada hari Selasa 30 Juli 2024. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu pelayanan hukum sebagai salah satu tupoksi pada bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Baru. Tema ini akan membawa kita lebih dalam untuk memahami peran dan kontribusi Kejaksaan Negeri Baru dalam menangani berbagai perkara perdata dan tata usaha negara. Untuk itu kita telah menghadirkan beberapa narasumber istimewa dari Kejaksaan Negeri Baru yang akan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka ini kepada kita semua saudagar IGA. Jadi mari kita sambut hangat. Saya perkenalkan dulu narasumber kita pada malam ini, yaitu Bapak Ahmad Putra Dwi SH. Ya, selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Baru. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kereba, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat. Sehat.
Baji-baji Ki Pak. Oh ya, baji-baji Ci. Iya. Jadi Pak Ahmad Putra Dwi ini, saya panggil apa deh? Bebas Pak, Ahmad boleh, Putra boleh, Dwi boleh. Oh, berarti Yang penting masih nama saya. Oh iya. Iya, saya panggil Pak Ahmad. Boleh. Aja. Oh iya, Pak Ahmad. Oke, selaku kasih apa namanya? Kasih datun ya kalau Biasanya kalau orang awam sebutnya datun Pak. apa tuh datun? Kenapa? Datun itu sebenarnya cuma singkatan. Oh iya. Kepanjangannya ya Perdata dan Tata Usaha Negara. Oh iya, datun. Datun sebutannya, Oh, iya. singkatannya datun. Gitu. Iya baik. Ini mungkin sibuk-sibuk ini? Alhamdulillah Pak, dipercayakan beberapa instansi untuk melakukan pendampingan pembangunan Pak. Iya. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut nanti. Ini bincang-bincang atau tentang bagaimana peran ini. Iya. Boleh. Oke. Kita tidak sendiri berdua ini, tapi kita bertiga di acara Jaksa Menyapa ini. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Wifa Justitia, HMSH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat-sehat Jeki. Alhamdulillah. Iya. Beliau ini Ibu, saya panggil Wifa. Iya betul. Ibu Wifa ini adalah jaksa fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Baru. Ya, yang akan membahas ini mekanisme dan proses pelayanan hukum yang diterapkan. Ya, oke. Dalam kesempatan ini tentu di acara kita Jaksa Menyapa ini mengupas tuntas berbagai aspek pelayanan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Baru, termasuk bagaimana mereka mengatasi berbagai tantangan dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama. Ya, kita langsung ke Pak Ahmad ini. Iya. Jadi untuk saudara Iga, pastikan terus bersama kami. Bagi yang ingin bertanya nanti boleh kita berinteraksi, ya, atau jangan ragu untuk bertanya baik melalui medsos Iga Radio atau di YouTube ya, di YouTube. Jadi bisa kita bertanya melalui YouTube Iga Radio dan kami akan berusaha menjawabnya selama program berlangsung. Ya, oke. Mungkin bisa menjelaskan ini secara singkat tentang tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Baru dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, Pak Ahmad mungkin bisa langsung. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu Pak. Ya. Kalau dari segi kami bidang perdata dan tata usaha negara memang seragam saya seperti ini Pak. Oh begitu. Siapa tahu nanti Bapak bilang saya tidak bertugas karena di luar jam kantor. Iya. Paling tidak kami ada seragam Pak untuk di perdata dan tata usaha negara itu kemeja putih dan biru. Makanya kadang beberapa orang lihat saya nggak pernah pakai seragam. Tapi secara gamjak seragam kejaksaan yang resmi itu seperti Wifa. Oh begitu. Pakaian dinas harian lah sebutannya. Iya. Siapa tahu nanti ada yang bilang karena di luar jam kantor saya tidak berseragam. Iya. Jawabannya itu. Tapi paling tidak saya ada logo JPN di sini Pak. Oh iya. Kenapa? Juga di playernya di sini di talk show tetap pakai kayak ini Ibu Wifa. Iya. Seharusnya Pak. Saya pakai seragam juga kalau apel. Itu pakaian PDU Pak. Oh iya. Gunakan Pak Kasidatun. Oh enggak, kalau itu pakaian upacara. Oh begitu. Itu pakaian upacara itu lebih resmi lagi Pak. Iya, beberapa kali. Jadi saya jelaskan dulu Pak, kalau di Datun itu kami sebutannya jaksa pengacara negara Pak. Kenapa jaksa pengacara negara? Itu aturan hukumnya ada di pasal 30C Undang-Undang 11 tahun 2021
pengacara negara sama seperti jaksa lain, tapi kami bekerja atas surat kuasa khusus kalau dari segi administrasi. Jadi semua pengacara negara itu jaksa, tapi tidak semua jaksa bisa bertindak sebagai pengacara negara. Dasar hukumnya kami diatur di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 2021. Kami memiliki beberapa tupoksi, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Dari kelima tupoksi kami ini, 4 melekat kepada pemerintah BUMN BUMD, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Kalau pelayanan hukum ini bisa digunakan untuk semua. Apakah itu terkait masalah keperdataan, terkait masalah pidana, atau biasanya juga yang curhat-curhat biasa juga bisa. Curhat bagaimana itu? Jadi kami kalau di pelayanan hukum kami ada posko Pak di kejaksaan. Oh, iya. Ada posko di kejaksaan, biasa orang luar itu datang ke kantor minta solusi, apakah itu terkait masalah pidana, perdata, bahkan beberapa pertanyaan pun kadang masalah waris dan perkawinan. Wah, semua kayaknya bisa Hampir semua karena pelayanan hukum. Iya. Tapi kami punya 2 layanan hukum. Iya. Yang pertama, kalau langsung ke kantor itu sebutannya pelayanan hukum resmi. Ada juga kami sebutannya Halo JPN. Halo JPN itu kami menjawab via WhatsApp biasanya. Oh, Halo JPN ini. Halo JPN. Nanti mungkin di pertengahan saya Bisa dapat infokan Iya, untuk iya. nomornya. Tapi atas izin Pak Kajari yang baru sekarang, Pak Samsul Rizky, kami punya inovasi pengacara warkop Pak. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu warkop di Baru. Jam operasional kami itu jam 8 malam sampai jam 10. Malam Selasa dan malam Kamis. Jadi ke warkop ini. Ke warkop jemput bola Pak. Jadi kadang ada beberapa yang pertanyaan misalkan dari instansi atau sekedar sharing bagaimana masalah kewarisan, bagaimana misalkan ada keluarganya ditahan tapi tidak disidang-sidangkan, terlalu lama waktunya. Sambil ngopi tidak di situ? Sambil ngopi Pak. Makanya sebutannya pengacara Oh warkop. iya. Dan kemarin baru-baru kemarin bertugas Bapak Kepala Kejaksaan Negeri yang baru ini, beliau sempat memantau langsung. Beliau memantau dan memberikan masukan bagusnya bagaimana untuk pelayanan ke masyarakat. Seperti itu Pak. Iya. Kalau ini kan terkait tadi penjelasan tugas tupoksinya. Tupoksi dari perdata, bidang perdata dan tata usaha negara ini. Ya, kalau ini apa perbedaan utama antara penanganan kasus perdata dan kasus tata usaha negara ini? Iya. Oleh kejaksaan, mungkin bisa. Jadi saya sebenarnya kalau saya jelaskan secara yuridisnya agak panjang. Saya langsung kasih contoh kasus saja. Ya, contoh kasus. Saya kasih contoh kasus. Misalkan di kewenangan kami yang pertama itu penegakan hukum. Contohnya akhir tahun 2023 sempat ada pemerintah daerah melakukan gugatan apa masyarakat keperdataan. Ada salah satu sekolah lah di desa, salah satu desa di Kabupaten Baru. Jadi pihak pertama waktu itu pimpinan pemerintah daerah menguasakan kami untuk melakukan persidangan. Itu salah satu contoh dari penegakan hukum. Terus salah satu dari pertimbangan hukum, misalkan ada peraturan daerah atau keputusan administrasi dari OPD yang mau minta pertimbangan hukum supaya meminimalisir kesalahan secara yuridis, biasanya dimintakan juga ke kami, tapi resmi menyurat dulu ke kejaksaan. Biasanya yang sudah kami kerjasama, kalau bahasa keren itu MOU lah. Sudah kerjasama secara nota kesepahaman. Itu contoh dari pertimbangan hukum. Untuk bantuan hukum ini yang saya bilang tadi waktu Bapak tanya lumayan sibuk, karena kami sekarang mendampingi beberapa dinas Pak
untuk kegiatan, tapi secara analisa yuridis kami tidak sentuh ke teknis. Kami membantu memitigasi masalah administrasinya. Itu dari segi bantuan hukum, karena bantuan hukum ini kami ada pendampingan hukum, ada pendapat hukum. Kalau bahasanya itu legal assistant sama legal opinion. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak di pelayanan hukum ini. Jadi kami alhamdulillah dari Maret sudah jalan hampir ke seluruh desa di Kabupaten Baru untuk pelayanan langsung door to door. Begitu, Pak. Wah, berarti wah. Sudah Mengenal. mengenal alhamdulillah. Jadi kurang lebih 34 desa lah yang sudah dari 40 kan? Iya, 40 desa. Kurang lebih 34 yang sudah kami kunjungi, Pak. Iya, ada 15 kelurahan. 5 kelurahan kami masih belum, Iya. tapi atas petunjuk dan perintah Pak Kajari sepertinya kami akan agendakan untuk pemerintah daerah juga, Pak, untuk sosialisasi. Iya. Mengingat dari 5 ini 4 bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Begitu, Pak. Iya. Baik, saudara Liga dimanapun Anda berada, ya beberapa penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad ini terkait dengan, wah ternyata sudah banyak sekali pendampingan yang ada di Alhamdulillah, baik di Pak. desa maupun di pemerintahan daerah. Tapi kami masih berharap masih ada permohonan lain, Pak. Supaya paling tidak kami bisa membantu berdampingan dengan pemerintah daerah. Iya. Guna sebenarnya ini juga instruksi Pak Jaksa Agung, Pak. Jadi Pak Jaksa Agung itu selalu menekankan kejaksaan harus mampu memberikan kemanfaatan hukum bagi pemerintah. Dalam perkembangannya, kemanfaatan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Jadi jangan sampai ketertakutan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengeluarkan anggaran negara berimbas dampaknya di penghambatan pembangunan. Perintah beliau seperti itu. Jadi memang di akhir-akhir biasa beliau menekankan itu harus ada inisiatif untuk mendampingi dan mengamankan setiap program pemerintah dalam proses pembangunan. Upayanya ya lewat sosialisasi. Sosialisasi. Ini kalau saya lihat ada beberapa desa-desa kan sudah dilakukan sosialisasi. Sudah, Pak. Iya, kejaksaan yang turun langsung ke desa-desa untuk penyuluhan-penyuluhan. Iya. Kalau yang di desa-desa ini apa-apa saja yang biasa disampaikan? Biasa kami kalau di desa ini lebih ke administrasi, karena setiap bentuk administrasi pertanggungjawaban yang dikeluarkan pemerintah desa kan itu tata usaha negara, Pak. Iya, iya. Jadi untuk meminimalisir, karena kalau dari segi teknis mungkin administrasi ini dianggap sebagai pendamping sajalah. Yang penting pekerjaan jalan, uang lancar keluar, tapi mereka lupa yang dikeluarkan uang negara. Setiap bentuk pengeluarannya kan harus ada pertanggungjawaban. Seperti itu, Pak. Jangan sampai sampai semau-maunya, karena kan dengan tanda tangan kepala desa cair di bendahara juga uang udah keluar. Tapi keperluannya untuk apa, bagaimana pertanggungjawabannya, itu yang biasa kita sampaikan. Oke, kita ke Ibu lagi nih. Nah, Ibu dulu ini. Yang pertama Ibu Wifa. Iya. Terkait dengan tindakan hukum atau pelayanan hukum lah. Nah, pelayanan hukum yang memberikan penjelasan tentang masalah perdata TUN kepada masyarakat yang meminta bantuan ini. Ya, bagaimana dari Ibu Wifa ini? Jadi untuk tindakan hukum lainnya di bidang datun itu, kami sebagai jaksa pengacara negara, kami bertindak sebagai fasilitator atau mediator. Dalam hal ini kami pasif, jadi kami tidak berpihak ke yang A atau B, jadi kami netral. Kemudian bagaimana cara kita untuk memberikan solusi. Solusi dalam hal ini maksudnya tidak berpihak ke siapapun seperti itu. Jadi kami cuma sebagai mediator, fasilitator untuk mencari jalan keluar.
Jadi kalau Adam yang melapor ke atau dia bilang tadi apa istilahnya dia apa istilahnya kalau cowok kayak itu yang cowok cewek untuk menyet ya biasa curhat Ya. Ya. curhat. Nah kalau ada curhat ya biasa kita kasih solusi. Tapi enggak juga untuk masalah pribadi. Kayak Oh, cinta masalah. yang masih cinta monyet enggak masuk di sini. Oh, iya. Nggak bisa. Karena Ya. monyet belum tentu punya cinta. Iya. Oke. Ini lebih ke Iya. yang resmi. Iya, jadi iya. Kalau biasanya yang biasa yang kita tangani itu Ibu Wifa apa? Contoh-contoh. Kalau Yang sejauh pernah. ini saya lebih banyak mengabdikan diri di Intel gitu. Oh, Seperti gitu dengan deh. Iya. playernya tadi saya jaksa di Intel seperti itu. Tapi kalau saya bisa disebut jaksa pengacara negara itu ketika Pak Kasidatun atau Kepala Kejaksaan Negeri itu memerintahkan saya untuk menangani perkara perdata. Ketika saya tidak menangani perkara perdata itu saya tidak bisa dikatakan sebagai JPN. Sama seperti biasanya masyarakat menyebut, oh ibu JPU. Kita bisa dikatakan sebagai JPU ketika kita bersidang, ketika kita diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara. Jadi kalau orang biasanya sebut, ibu JPU, itu salah. Semestinya ibu jaksa karena jaksa belum tentu JPU, tapi JPU sudah pasti jaksa. Sama halnya seperti JPN. Iya. Saya tidak bisa dikatakan JPN kalau saya belum menyelesaikan perkara perdata. Oh, begitu di Iya. JPN itu sebenarnya Jaksa pengacara negara. jaksa pengacara negara. Jadi kalau secara organisasi JPN itu tugasnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak semua jaksa Adalah JPN. bisa disebut JPN karena kalau di kami itu harus ada surat kuasa substitusi namanya. Jadi permohonannya itu ke Pak Kajari, nanti Pak Kajari mendelegasikan kewenangan JPN-nya itu ke kami. Jadi seperti yang dibilang Wifa tadi, kalau tidak termasuk namanya di surat perintah Iya. masih jaksa. Iya. Tapi kalau sudah masuk namanya di surat perintah baru disebut pengacara negara. Dan Pak Kajari pun kalau misalkan bersurat atas nama Perdata dan Tata Usaha Negara sebutannya beliau pengacara negara. Kalau penuntut umum baru nama beliau selaku penuntut umum. Jadi kewenangan Pak Kajari luas, Pak. Luas, iya. Iya, baik. Saudara Riga dimanapun Anda berada, kita lanjut dan sebelum kita lanjut tentunya kita akan break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti ndak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kona, ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen, dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesina naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli, lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang
Coba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Tidak dapat HTS, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Bio 7 herbal kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7 herbal kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7, double performa, double khasiatnya. Bio 7. Ya, masih dari Jalan Semangkering 95 Abongi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanda Terila, Kabupaten Baru. Saat ini waktu di sini sudah menunjukkan pukul 20:27. Kita lanjut ini untuk pertanyaan lain gini. Ya, jadi ini proses dan mekanisme pelayanan hukum. Ya, ini saya ke mana nih? Apa tahapan-tahapan yang dilalui dalam menangani kasus perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Baru ini? Iya, iya, mungkin bisa Ibu Wifa. Oke. Jadi untuk pelayanan hukum sendiri itu sebenarnya bebas. Jadi mau kita ketemu dengan JPN dimanapun itu bisa. Tapi kalau secara resminya boleh dilakukan dengan cara masyarakat datang ke kantor, kemudian ya seperti SOP yang ada di kantor itu melapor dulu ke PTSP, kemudian menyampaikan apa keperluannya. Nanti setelah itu dari PTSP mengarahkan ke JPN. Jadi nanti JPN membuat telahan dulu apa yang ada dalam permasalahan yang disampaikan masyarakat ini. Nanti setelah dibuat telahan barulah diberikan jawaban kepada masyarakat tersebut. Oh iya. Bisa jadi, lisan, bisa secara tertulis. Oh, jadi bisa mengakses ya. Iya, ya. bisa. Ada
nama apanya, linknya atau apa nama? Kalau link belum ada ya Pak Kasidatun. Kalau linknya di Halo JPN Pak. Halo JPN, karena ya. online kan. Online, ya. Kalau pelayanan yang disebutkan Ibu Wifa tadi itu resmi kantor. Secara resmi. Karena kami juga catat secara tertulis nanti. Iya. Permasalahan. Kalau biasanya kan pasti ada dokumen yang dibutuhkan dan persyaratan. Ini apa saja biasa dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengajukan kasus perdata atau tata usaha negara? Ya, kalau seperti tadi yang disampaikan pelayanan hukum itu cukup dengan dia menuliskan atau memasukkan suratnya dengan identitas yang lengkap, itu bisa langsung diterima sama JPN. Seperti itu, tanpa harus kayak bawa administrasi apa, tidak seperti itu. Cuman apa yang dia mau sampaikan itu dikirimkan ke JPN, baik tertulis ataupun secara lisan juga bisa. Seperti itu. Seperti tadi yang disediakan fasilitas sama Pak Kasidatun di Warkop, itu kan bisa secara lisan. Jadi pelayanan hukum secara langsung, istilahnya tadi Pak Kasidatun door to door. Jadi membuka ruang ke masyarakat, bagaimana untuk bertemu dengan jaksa itu dimudahkan, tidak cuma di kantor, karena kebanyakan masyarakat itu menganggap kalau kejaksaan takut masuk begitu. Padahal enggak, orang-orang kejaksaan itu baik, apalagi Pak Kasidatun yang muka senyum. Iya, kan biasa kalau kita masyarakat kecil ini tuh, kalau dilihat itu kantornya orang bermasalah. Iya, pasti bilang kalau ke jaksa di jaksa maki ketemu bermasalah maki ini. Makanya saya sering kali ke desa itu saya sampaikan ke masyarakat desa. Jadi kami ini dari Kejaksaan datang sebelum kita ketemu dalam hal pemeriksaan, kami ini datang upaya preventif. Jadi pencegahan ke masyarakat. Siapa tahu ada masyarakat yang berpikir kalau yang saya lakukan ini ternyata tidak apa-apa, tapi setelah kedatangan kami mengingatkan, menyampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu jadi batasan buat mereka, jadi pengingat. Jadi mencegah masyarakat itu melakukan tindak-tindak pidana yang ternyata mereka sebelumnya itu tidak paham, tapi dengan kedatangan kami mereka bisa paham. Jadi kami dari Kejaksaan itu ada selain door to door ke Warkop, kami juga masuk ke desa-desa. Gitu, jadi ini inovasinya ya. Inovasinya, tapi sepengetahuan dan seizin Bapak Kepala Kejaksaan Negeri. Sesuai dengan surat perintah. Iya. Tadi kan ada dijelaskan bahwa kita di Warkop kemudian keturun ke desa lagi. Mungkin ada lagi yang inovasi lain. Untuk sementara kami kan membuka Halo JPN. Jadi setiap kegiatan sosialisasi di desa, kadang banyak beberapa orang desa itu yang takut bertanya. Iya betul. Iya. Biasa takut bertanya atau mau bertanya tapi susunan kata-katanya susah. Iya. Atau malah tidak tahu bahasa Indonesia. Tapi ada tidak, kalau sumpah takut bertanya, ada cara lain tidak? Apa kentumnya SMS kata? Iya, yang Halo JPN itu Pak. Nanti kita share juga nomornya lewat Halo JPN. Tapi secara administrasi kami tidak buatkan tertulis. Kami jawabnya juga lewat WhatsApp. Biasanya di situ. Tapi semenjak kami sudah membuka kegiatan pengacara Warkop, atau saya sebut saja kami nggak apa-apa ini kami sebut tempatnya bisa di Jalan Asoka. Warkop apa tuh? Warkop yang ada tempat foto Cundai Cundai. Ya, kami kadang melakukan satu kegiatan. Tempat ngopi di sini yang terkenal. Ada banyak, ada beberapa. Cuman karena kami menganggap di situ lebih sering bukan komunitas masyarakat ngumpul. Jadi kami mencoba waktu itu untuk berkomunikasi. Alhamdulillah sudah kerjasama, tapi by pertemanan ini, karena kan di luar jam kantor. Dan itu yang lebih banyak pertanyaan di situ. Kadang teman-teman ada pertanyaan masalah waris lah, masalah harta, masalah misalkan perkawinan. Pertanyaannya lebih banyak di situ karena non formal, dan mereka lebih nyaman karena sambil ngopi, sambil kayak seperti komunikasi biasa. Iya. Jadi tidak segan-segan ini. Tidak segan. Jatuhnya bisa lebih kecurhat. Sebenarnya. Tapi kekurangannya yaitu tidak ada administrasi dari kami. Kalau pelayanan hukum di kantor, kami kan ada saran dan tindak lanjut.
tapi harus ke kantor resmi. Itu di pelayanan hukumnya. Tapi kalau di warkop seperti ngobrol biasa, kadang ada cuman masukan, ada saran bagaimana, seperti itu biasanya. Kalau kan sering ke ke desa-desa ini. Ada ke contoh-contoh yang di desa ini yang biasa ada pertanyaan masyarakat yang muncul? Banyak Ada. kalau desa, iya. Banyak kalau di desa. Banyak. Iya. Malah biasa orang yang lain materi yang disampaikan, lain yang dia tanya. Dan kebanyakan itu masalah keluarga. Si A berkelahi dengan si B. Ini sama-sama anak, sama-sama dikasih rumah, tapi ini keberatan. Jadi kayak untuk secara legalitas tidak ada yang dia ajukan untuk bicara, tapi ini permasalahan pribadi, konflik di keluarganya yang dia tanyakan ke kita ya. Kita juga tapi dijawab, bawa seragam kejaksaan tetap menjawab, walaupun kita sendiri bingung permasalahan keluarganya nih. Dia yang berkonflik, kita yang ikut harus pusing dengan ininya, permasalahannya seperti itu. Dan biasanya itu masyarakat desa ketika kita membuka sesi tanya jawab secara resmi memang malu bertanya, tapi ketika sudah ditutup ada saja yang datang ke samping, tak Bu bagaimana kalau begini bagaimana. Jadi yang tadinya sudah ditutup dipikir tidak tanya jawab, malah baru baris nanti itu bertanya. Bahkan tambah lama gitu. Tambah lama. Mana lagi biasa dia pakai bahasa Bugis, jadi ya pelan-pelan Ki Bu bicara supaya bisa dimengerti. Mungkin ini apa tantangan yang utama yang dihadapi dalam pelayanan hukum perdata dan tata usaha negara ini saat ini? Kalau dari sepengalaman kami, biasanya kadang kalau masalah waris, masalah sengketa antar saudara, kadang kalau kita jelaskan aturannya secara keperdataan, mereka menganggap itu masih bisa dinegokan. Jadi sebagai contoh, misalkan ada saudara mau bagi warisan, secara legalnya kan sebenarnya mereka selaku ahli waris, tapi ada yang saudara lebih tua bilang saya yang sudah kuasai dari lama. Saya tidak peduli adik saya, pokoknya bagian saya lebih banyak, seperti itu. Itu kadang yang jadi harus ekstra penjelasan karena keterbatasan pengetahuan saja sebenarnya. Bisa dia bilang bisa jadi, kan bisa itu kan saya lebih lama kuasai. Sedangkan kan kalau pembagian warisan laki-laki kan pasti dapat lebih banyak dari perempuan. Tapi misalkan perempuan mau minta bagiannya sama, padahal orang tuanya cuma titipkan ini untuk kakakmu, ini untuk adikmu, tanpa meninggalkan administrasi yang lain. Kadang itu juga jadi kendala. Yang seperti itu ya, kendalanya kita jelaskan secara keperdataan, hak miliknya apa, dasar hukumnya apa. Kadang mereka kan saya Pak yang kuasai lebih lama, itu saja sebenarnya. Jadi masalah warisan ini warisan lebih banyak. Apalagi masalah hak kepemilikan yang desa-desa berbatasan dengan hutan lindung, kawasan hutan lindung. Kalau biasa itu kan kebanyakan kan mereka klaim itu, itu yang susah. Yang pertama klaim, yang kedua dasarnya cuman SPPT, PBB. Itu saja kadang, dan itu malah diperjualbelikan dan disetujui oleh masyarakat sekitar. Kan nggak bisa itu diperjualbelikan sebenarnya. Kan itu penguasaan, bukan kepemilikan hak. Kalau kepemilikan hak kan harus ada bukti otentiknya berupa akta. Tapi biasa juga ada konsultasi begitu ya? Banyak. Jadi yang seperti itu kadang malah sekretaris desa atau kepala dusun lah biasanya. Pak, masyarakat saya jual beli tapi buktinya cuma kwitansi. Ada. Terus ada juga mereka mengeluarkan misalkan akta jual beli sementara, kan tidak ada itu. Pejabat yang berwenang kan cuma camat yang mengeluarkan. PATS sama notaris kan biasanya seperti itu. Tapi ya di tempat kami begitu Pak. Jadi sudah jadi kebiasaan. Dan itu yang susah diedukasinya. Biasa Pak desanya yang mengeluarkan. Biasa Pak desa mengeluarkan, dan administrasi itu tidak dianjurkan oleh kecamatan, tapi tetap dikeluarkan. Muncul masalah, baru jadi perdebatan. Kami tidak tahu Pak kalau itu tidak boleh. Seharusnya kan bisa dimitigasi duluan.
itu tidak ada formatnya seperti itu. Kenapa dikeluarkan yang seperti itu? Lagi hutan lindung di kawasan hutan lindung dikelola kan ada izinnya. Seharusnya minta izin dulu. Yang bikin masalah pernah juga waktu pengukuran tahun 2010-an wilayah rumahnya tidak masuk hutan lindung. Ternyata pengukuran terakhir masuk wilayah hutan lindung. Dia keberatan waktu itu sama tim pengukur. Ternyata oleh anaknya patoknya digeser ke dalam. Ada tanpa juga sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan. Yang seperti itu. Tapi kan itu cuman ketidaktahuan saja. Setelah diberitahu tidak boleh atau sebagaimana aturannya, dia tarik kembali itu patoknya. Ini kan banyak masalah ini. Iya, beberapa muncul di masyarakat ini. Ya. Kemudian bagaimana strategi kita ini? Apa yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tadi ini, tantangan dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Kalau kami dari segi perintah Pak Kajari yang baru jelas, jangan pernah bosan lakukan sosialisasi. Kita memberikan pemahaman secara hukum, dilaksanakan alhamdulillah, kalau tidak ada konsekuensi. Jadi memang tugas kami untuk melaksanakan sosialisasi. Begitu juga dari bidang Ibu Wifa, tidak ada salahnya kita membagi apa yang kita ketahui. Kalau misalkan dituruti, paling tidak itu menghindarkanlah dari hukuman kan. Misalkan kalau ada hal yang tidak diinginkan, seperti itu Pak. Iya. Kalau dari Kejaksaan sendiri ini, bagaimana Kejaksaan Negeri Baru ini melibatkan masyarakat? Ya tadi kan sudah ada jaga desa ke masyarakat, ke desa-desa ini, melibatkan masyarakat dalam proses pelayanan hukum. Iya, itu bagaimana, Ibu Wifa? Maksudnya melibatkan dalam hal apa ini dulu? Iya, bagaimana? Mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pelayanan hukum. Di antaranya tadi ada penyuluhan atau apa? Iya, jadi kalau untuk melibatkan masyarakat sendiri secara langsung mungkin kita tidak bisa, karena seperti tadi yang dikatakan Pak Kasidatun, itu inovasinya melalui desa. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan desa kalau tidak melibatkan kepala desa atau melalui dinasnya? Jadi melalui dinasnya dulu disampaikan, kemudian dari dinas yang berkoordinasi ke desa-desa, nanti dari desa masing-masing yang mengumpulkan masyarakat. Nah, tujuan daripada dikumpulkannya masyarakat itu seperti tadi yang saya katakan, upaya preventif. Jadi kita sampaikan dulu, nanti ketika setelah disampaikan di kemudian hari nanti kita ketemu lagi dengan masyarakat tersebut, tapi dalam hal pemeriksaan itu kan artinya kami sebagai orang kejaksaan itu sudah menyampaikan, sudah mengingatkan lebih dulu. Jadi ketika dia bertemu dengan kami dalam hal pemeriksaan, artinya dia yang tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan. Kan sudah himbauan tadi sudah disampaikan. Sudah upaya pendekatan menyampaikan bahwa tidak boleh seperti ini, jangan lakukan seperti ini. Nah, ketika dia sampai ke kejaksaan, ternyata dalam hal pemeriksaan artinya dia sendiri yang tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan. Ini omongan jaksa penindakan, Pak. Seperti itu memang. Karena kami tupoksinya beda-beda. Kalau saya lebih di preventif. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu untuk meminimalisir pencegahan secara analisa yuridis. Tapi kalau sudah berhubungan dengan, kalau bahasanya itu niat jahatnya, bidang Ibu Wifa yang maju. Kalau saya keluarkan surat perintah ada nama saya gabung jadi anggotanya Bu Wifa. Tapi kalau tidak, saya tetap sebagai tusinya JPN. Seperti itu. Jadi kita ada tata kelola administrasinya berdasarkan surat perintah. Kalau Kasidatun yang turun, ini pasti bilang untuk mencegah. Bagaimana kita mencegah? Tapi tidak cuma saya, kalau ada perintah anggota lain dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri ikut juga untuk mencegah. Seperti itu, makanya sosialisasi saja terus supaya orang tahu, karena dasar hukumnya ada, peraturan kejaksaannya ada, apa-apa yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat ada. Jadi sayang kalau tidak digunakan. Ini terus bagaimana Kejaksaan Negeri Baru ini bekerja sama dengan lembaga lain?
dalam menangani kasus perdata dan tata usaha negara ini? Kalau lembaga di luar institusi pemerintah, kami sekarang lagi dekat dengan pertanahan. Di bidang perdata dekat dengan pertanahan, BPJS, ketenagakerjaan, kesehatan, Bulog, institusi kegiatan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lah. Seperti itu Pak. Jadi jelas kegiatan kami itu yang berhubungan dengan penganggaran keuangan negara, pertanggungjawabannya secara analisa. Kami tidak masuk ke teknisnya. Kami tidak bisa utak-atik anggaran, kegiatannya untuk apa saja. Kami cuma dari sisi analisanya. Begitu. Iya. Ini kan kalau sudah kerjasama begitu, ini kan apa manfaat dan dari kolaborasi ini, manfaatnya untuk bagi proses hukum dan pelayanan kepada masyarakat ini? Ya, jadi kalau di Datun itu manfaatnya Pak. Jadi menurut pakar hukum Eropa, hukum itu kan ada 3. Kepastian, keadilan, kemanfaatan. Untuk kemanfaatan ini kami berusaha bagaimana supaya pembangunan itu tidak terhalang dari sisi pertanggungjawaban. Manfaatnya mungkin dari sisi pengguna anggarannya, dia lebih bisa mengontrol pelaporan dan administrasi dalam mengeluarkan anggaran negara. Jadi memang kemanfaatannya, karena kadang orang bilang itu dihukum tapi hukumannya kecil, padahal hukumannya sebentar padahal kerugiannya banyak. Itu kan di kepastian hukum, yang penting ada hukum. Kalau dari sisi keadilan, biasanya adil menurut korban, keluarga korban belum tentu adil menurut terdakwanya, pelakunya. Itu dari sisi keadilan. Nah, yang kami kemukakan sekarang ini dari sisi kemanfaatannya. Mudah-mudahan bisa membantu pemerintah daerah, karena kami levelnya daerah. Karena kalau yang di pusat ada lagi, jadi kalau di pusat itu namanya Jamdatun, tapi levelnya sudah level nasional. Kalau di daerah JPN namanya. JPN, Iya. Kalau mungkin ada contoh kasus penting yang pernah ditangani? Kalau di sini kasus pentingnya sementara berjalan, itu juga kami, saya sebagai anggota bidang intelijen pengawasan pembangunan Masjid Agung. Itu kan kurang lebih 25 miliar itu anggarannya. Itu musuhnya satu kabupaten. Kalau misalkan bermasalah Pak, karena untuk kemaslahatan umat ini. Itu, tapi saya anggotanya Pak Kasintel. Karena pengawasan. Jadi yang proyek-proyek besar yang ada surat keputusan dari bupati itu diawasi oleh bidang intelijen. Sisanya dilakukan pendampingan di bidang perdata tata usaha negara. Mohon doanya saja, mudah-mudahan lancar. Karena godaannya banyak. Anggarannya banyak. Dan ini kalau jadi, menurut pimpinan kami, sepertinya jadi ikon kabupaten baru Pak. Dari segi gambar, dari segi desain. Ini kan banyak, ada beberapa contoh tadi. Mungkin ada pelajaran apa yang dapat diambil dari kasus-kasus begini atau contoh yang disampaikan tadi untuk meningkatkan pelayanan hukum di masa depan. Jadi saya kurang lebih 9 tahun bertugas Pak di Kejaksaan, sudah 4 provinsi. Baru kali ini saya bertugas di mitigasi masalah. Sebelumnya saya di tindak pidana khusus dan intelijen, itu kerjaannya penindakan. Jadi memang mencari masalah yang berhubungan dengan kerugian negara. Ditugaskan di Kabupaten Baru supaya permasalahan itu bisa diminimalisir secara analisa yuridisnya. Dan itu merupakan tantangan tersendiri. Karena jelas yang dilakukan ini supaya pembangunan itu lancar Pak. Biasa orang takut melakukan pembangunan, pengguna anggarannya takut misalkan nanti bermasalah. Itu yang kita lakukan saat ini Pak. Baik Saudara Riga dimanapun Anda berada,
Kayaknya ada yang masuk ini di YouTube yang live chat ini. Oh, ada Irfan Fernandar. Sukses selalu Kejaksaan Negeri Baru. Oke, makasih banyak. Kemudian ada Sinta Kusuma. Mantap Bu Jaksa. Wah. Ada juga ini masih Ibu Sinta Kusuma. Jadi masyarakat biasa bisa meminta bantuan pelayanan hukum di kejaksaan. Bagaimana prosedurnya, Pak? Ibu. Oh begitu. Tadi, sama ya. seperti yang dijelaskan. Tadi Bu sudah Rifat. dijelaskan tadi ya. Langsung ke kantor saja. Ya, jadi langsung ke Dan kantor. bawa identitas. Oh iya. Jadi kalau Ibu Sinta tidak sempat ke kantor, bisa ke warkop. Bisa. Bisa ketemu Pak Kasidatun. Malam Selasa, malam Kamis, Pak. Iya. Dari jam 20 sampai 22. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Kenapa bukan Senin? Karena Pak Kasidatun puasa Senin. Jadi Oh, sudah buka gitu deh. puasa. Ya istirahat. Ya lah. istirahat. Jadi istirahat Selasa lah. Kamis. Selasa. Iya, begitu di Ibu Sinta. Ibu Sinta. Nah, makasih banyak atas partisipasinya di malam ini. Oke, sebelum kita di sesi terakhir, kita jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio di Jaksa Menyapa. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti ndak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli, lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau itu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Hanya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita juga bisa. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, akan ada untungnya. Jika seks sebelum menikah. Ya, masih bersama Alil di sini menemani Anda di acara Jaksa Menyapa. Ya, Jaksa Menyapa tentunya digelar oleh Kejaksaan Negeri Baru dan tentunya kerjasama dengan IGA Radio.
Dan acara ini bisa didengar melalui IG Radio, kemudian bisa di YouTube, ya, di channel YouTube IGA Radio Baru. Ya, baik. Ini kita di sesi terakhir ini. Nah, mungkin setelah tadi beberapa penjelasan terkait dengan ini, ada contoh-contoh kasus apa yang tadi disampaikan. Ya, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai peran dan pelayanan hukum Kejaksaan Negeri Baru? Ya, mungkin dari Ibu dulu, Ibu Wifa. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kasidatun, pesannya buat masyarakat itu hindari masalah. Ya, karena jangan mencari masalah. Ya, karena tidak ada orang yang bisa bebas dari masalah. Gitu Pak Kasidatun. Kurang lebih. Ya, dan untuk masyarakat desa yang sudah berjumpa dengan kami Kejaksaan Negeri Baru itu, saya harap kami bisa bertemu di kesempatan yang lain, tapi bukan dalam hal pemeriksaan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Kasidatun, kalau ini gaya bicara jaksa penindakan, ya, karena memang tupoksi utamanya kejaksaan seperti itu. Menindaki. Iya, menindaki, mau dari segi tindak pidana korupsi, narkotika atau tindak pidana yang lainnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita bertemu dalam hal entah kita memeriksakan atau entah kita pakai toga seperti itu. Mungkin lebih bagus kalau kita ketemu di warkop seperti yang disediakan sama Pak Kasidatun. Seperti itu. Kalau dari Pak Ahmad bagaimana? Ya. Ada salah satu warga desa, saya lupa di daerah mana, dia tanya ke saya, Pak, kenapa dia istilahkan keadilan itu pedang, Pak? Kenapa pedang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Saya selalu bilang, pedang itu kenapa tajam ke bawah, Bu? Karena dia ada sarungnya arah ke bawah. Tapi pada saat keadilan itu sudah ditemukan, itu pedang pasti dihunus dan tajamnya itu arahnya ke atas. Jadi kalau bisa gunakan sebaik-baiknya tugas dan fungsi yang ada di kejaksaan secara baik. Dari segi bidang manapun itu, karena itu sudah menurut perencana aturannya sudah didesain sedemikian rupa untuk menyelamatkan. Kenapa jadi diselamatkan? Karena di hukum pidana itu kan, pidana itu ultimum remedium, tindakan paling terakhir. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat lebih bagus. Kecuali tindak pidana tertentu, ya extraordinary lah, korupsi atau apa itu kan tidak bisa di musyawarah mufakatkan seperti itu. Jadi gunakanlah seperti yang dibilang Ibu Wifa tadi, gunakanlah kami sebagai pelayan masyarakat, mumpung masih dibekali surat perintah sebagai fasilitator atau orang yang menyampaikan dampak hukumnya itu seperti apa. Jangan sampai ketika kewenangan itu sudah berganti dari pencegahan ke penindakan, kami akan kacamata kuda. Bagaimana aturannya, bagaimana pertanggungjawabannya, itu yang harus dilaksanakan. Saya kira itu, Pak. Oke. Ya, baik. Makasih banyak ini atas kedatangan. Terima kasih banyak. Ya, sudah memberikan banyak pengetahuan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ya, dan mudah-mudahan semua saudagar IGA dimanapun Anda berada, baik yang nonton saat ini melalui YouTube IGA Radio, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita malam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, dan untuk semuanya kita akan ketemu lagi di Jaksa Menyapa. Boleh. Oh ya, tadi saya bilang yang Halo JPN. Siapa tahu Bapak Ibu pendengar ada yang mau memanfaatkan fasilitas dari kami, itu bisa menghubungi via WhatsApp. Di mana tuh? Di 0811 3344 3344
44 881. 881. Itu langsung ke hotline kami, Pak. Oh iya. Di Halo JPN di 0811 33 44 881. Iya. 0811 33 44 881. Mau misalkan lewat Halo JPN mau janjian, Pak, kami mau konsultasi malam Kamis di Warkop, bisa. Atau mau langsung bertanya lewat WhatsApp di situ juga bisa juga. Oh, begitu, jadi kalau Pak. mau janjian bisa, tinggal bisa. Misalkan, Pak, kami dari mau komunitas ketemu. ini Bebas, mau Iya. masyarakat umum dan mau komunitas, bebas. Iya. Karena itu bentuk pelayanan kami untuk di masyarakat. Makanya doakan saja kami selalu sehat. Amin. Supaya bisa kuat begadang. Iya. Dan Mudah-mudahan sehat. dan Iya. mendengarkan apa yang menjadi masalah di masyarakat. Iya, baik. Saudara Riga, cukup sekian dulu untuk pertemuan kita di malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan tentunya kita semua sehat dan bermanfaat bagi masyarakat di semua baik di Kabupaten Baru dan sekitarnya. Ya, saya Alil bersama narasumber kita Ibu Wifa dan Pak Ahmad. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.